Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AF Jaki dimanapun berada, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho Allah seperti itu. Nah, di sini saya sudah bersama Pak AF Jaki. Saya akan mengajak Pak AF Jaki ngobrol-ngobrol santai seputar kegiatan, seputar aktivitas yang selama ini kita tahu sedang dikerjakan oleh Pak Jaki. Nah, Pak Ayep, mohon izin. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti baik itu Instagram, Facebook maupun channel YouTube-nya Pak Ayep Jaki ini kan sedikit banyak tahu tuh programnya Pak Ayep kemarin ke Bali, Pak Ayep ke Jampang, ke Nyalindung, kemana-mana tuh. Ada kegiatan-kegiatan, ada aktivitas-aktivitas yang kalau ya bagi yang mengikuti secara total mungkin paham nih fokus kerjanya di mana, kemudian target-target dan istilahnya upaya-upayanya seperti apa. Hanya bagi sebagian juga mungkin ini tuh Pak Ayep tuh lagi apa sih gitu kan. Nah, kita pengen tahu, pengen mendapat pencerahan juga kira-kira secara general ya, secara general konteks atau gagasan dari aktivitas-aktivitas pajak itu seperti apa, kemudian fokus kerjanya sebenarnya Pak Ayep ini di mana seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Jatnika ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini hari kedua. Pagi hari saya sengaja untuk bincang-bincang ya. Apa yang sudah saya kerjakan sudah dari sejak 2005. Ya. Banyak hal yang sudah saya kerjakan. Tapi kali ini, apa yang saya kerjakan lebih pada fokus untuk kepentingan bangsa. Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang berdasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin bersatu, berjuang untuk kemenangan Indonesia Raya. Jadi bersatu, berjuang untuk kemenangan Indonesia Raya. Ya. Maka saya ambil fokus dari sekian banyak kegiatan yang sudah saya kerjakan. Mulai dari industri manufaktur, bidang jasa, kuliner, perdagangan dan lain sebagainya, konstruksi dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan mengambil satu tema, yaitu sektor pertanian. Jadi pertanian untuk kepentingan misi kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan ini adalah untuk kepentingan bangsa. Dan sudah saya deklarasikan tertanggal 19 Februari 2022. Tinggal sekarang saya bekerja untuk mewujudkan ya, misi kesejahteraan kemakmuran melalui program budidaya pertanian. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa pertanian? Saya sudah hidup halang melintang dari tahun 88 setelah lulus kuliah dari Politeknik Mekanik Swiss yang itu bidang manufaktur. Ya, halang melintang 33 tahun, banyak hal yang sudah saya kerjakan. Saya memilih pertanian karena pertanian menjadikan satu hajat orang banyak. Dan Indonesia juga didukung oleh ya, negara agraris, khatulistiwa. Hanya ada 2 musim, mataharinya cukup, udaranya cukup, tanah media tanahnya juga cukup bagus. Ya, yang dukungan yang luar biasa alam ini. Nah, tinggal sekarang ada 4 poin yang harus kita pecahkan. Dan sudah terpecahkan sebetulnya. Nah, makanya izin Pak. Ya, supaya nanti secara general dulu nanti
saya menangkap berarti secara konteks adalah dalam rangka membangun bangsa. Ya. Terutama mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat seperti itu ya. Kemudian Bapak ingin meng-highlight pada sektor pertanian. Ya, sejauh ini kan pada sektor pertanian. Hanya memang yang dikerjakan kita tahu ada manufaktur, ada ya kuliner. Sampai kuliner sampai cukur aja Bapak kerjakan seperti itu ya. Tapi itu dalam konteks umum yaitu membangun bangsa. Nah, Bapak ingin meng-highlight pada sektor pertanian, termasuk kemarin kita lihat ada bagi-bagi cangkul juga ya Pak ya. Nah, ini seberapa optimis Bapak istilahnya dengan ya tadi disampaikan memang kita negara agraria dan sebagainya lah ya. Artinya sangat mendukung sekali Indonesia daulat pangan seperti itu. Nah, seberapa optimis Pak Zaki dengan program pertanian ini bisa mensejahterakan masyarakat? Nah, ada ukurannya lah kalau optimis itu. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Yes. Nah, baik. Memang betul apa kata Pak Jatnika, dari tahun 88 ini kan saya ke dunia pendidikan, kemudian masuk kepada dunia kuliner, manufaktur, refleksi, cukur, dan lain sebagainya lah. Termasuk konstruksi juga ikut dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman panjang ini, 1 poin yaitu sektor pertanian. Karena saya mau berbicara ini bicara bangsa, bicara yang jauh lebih besar, ya. Maka ambil 1. Ya, kalau nanti yang 1 berhasil ini, yang lainnya secara otomatis. Nah, pertanyaannya seberapa optimis, berapa waktu itu pertanyaan yang sangat baik dan yang sangat wajar dan baik sekali. Kalau punya cita-cita harus ada waktunya. Ya, kita canangkan, saya canangkan per 5 tahun lah. Anggap saja sekarang 2022, kita lihat Desember 2032. Ya. Kemudian 2027 ya. 2027 kita lihat juga nanti 2032, 2037 dan sampai 2042. Jadi saya punya program 20 tahun. Jangka panjangnya 20 tahun ya. Tapi per 5 tahun kita bisa ini. Nah, selama 20 tahun ini saya canangkan Indonesia menjadi sejajar ya, dengan negara-negara besar, negara-negara maju, ya, secara umum nantinya, bukan hanya pertanian dan lain sebagainya. Tentu saya harus terlibat di dalamnya karena saya punya yang mengerjakannya. Ya, mudah-mudahan lah Allah memberi satu waktu untuk saya untuk berbuat terbaik bagi bangsa ini. Ya. Karena kalau Allah memanggil saya ya selesai. Tapi mudah-mudahan saya bisa bekerja dan ini. Untuk kepentingan bangsa. Oke, baik Pak. Mohon izin dipotong lagi. Nggak apa-apa, memang harus dipotong. Jadi gini, tadi secara target Pak Ayep mencanangkan 5 tahun lah ya. 5 tahun akan ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Dari sekarang. Hanya untuk optimisnya kita pengen gali lebih jauh nih Pak. Artinya gini, contoh misalkan saat ini, kondisi saat ini ya, impor kedelai ya salah satu produk ya, kedelai, impornya itu kan posisi sekarang itu kebutuhan kedelai kita dipenuhi 90% dari impor. Ya. Berarti produksi dalam negeri hanya 10%-nya saja. Nah, kira-kira ada kalau dalam bahaya membangun ekosistem pertanian, ada komponen, ada rantai, ada pelakunya. Nah, kira-kira yang menjadi problem hari ini apa, kemudian Pak Zaki istilahnya memiliki solusi apa yang dikerjakan sehingga sangat optimis sekali. Katakanlah tadi kalau sekarang posisi 90% impor, 5 tahun yang akan datang misalkan jadi 30% seperti itu. Nah itu ya. Gimana Pak? Jadi gini, saya tidak akan masuk ke salah satu komoditi ya. Komoditas. Karena kita secara umum dulu pertanian.
baru nanti masuk ke satu komoditas, 1, 2 atau 3 komoditas yang akan kita kerjakan. Ya. Nanti seluruhnya, secara kan seluruhnya nih. Ya. Jadi gini, sektor pertanian, saya tidak akan membahas masalah. Karena masalah sudah kita rasakan selama ini. Ya. Satu masalah yang kita rasakan, harga cabai aja kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah, bawang merah kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah, dan lain sebagainya. Nah, masalah itu sudah sering, dan saya bukan satu pemikir, punya pemikiran, bukan pemikiran saya adalah praktek, saya mengerjakan dan lain sebagainya, sehingga simpel-simpel saja. Sehingga saya di sini adalah solusi, jalan keluar. Sektor pertanian bagi Indonesia, ya, dan saya kerjakan, dan udah saya kerjakan sekarang. Pilot project saya kerjakan di Cidolog, di Ciracap, kemudian di Nyalindung, Purabaya dan lain sebagainya, Cibadak, udah saya kerjakan. Ada fakta bisa dilihat. Nah, ada 4 komponen keberhasilan dalam yang saya kerjakan. Artinya program saya ini ada 4 komponen. Program Ayub Jaki ini ada 4 komponen untuk keberhasilan dari sektor pertanian. Pertanian apa saja? Oke. Ada 4 komponen nih. Ya. Ini masing-masing orang ya berbeda-beda. Mungkin nanti ada ahli pertanian, ya, dari akademisi dan lain sebagainya. Ini dia punya teori sendiri dan lain sebagainya. Itu silahkan. Tapi teori Ayub Jaki ini ada 4. Ya, untuk keberhasilan. Yang pertama adalah pupuk. Jaminan makanan, jaminan protein dan nutrisi dari tanaman yang akan kita tanam. Apa protein, nutrisinya apa dan lain sebagainya. Itu makanan untuk menyuplai tanaman itu sehingga dia tumbuhnya sehat dan berbuah, di mana buahnya untuk kepentingan kehidupan. 1. Dan itu sudah ada. Sudah ada dan siap. Udah ada dan kita menguasai itu. Pupuknya ya? Ya, pupuknya. Jadi kita tidak ada lagi problem pupuk subsidi, tidak lagi problem bahan dasar pupuk tidak ada dan lain sebagainya. Ya. Tidak lagi problem dengan impor pupuk dan lain sebagainya. Pupuk ini sudah terpecahkan. Oke? 1 tuh. Ya, karena kita nggak bisa pelihara kambing kagak ada pakannya. Ya. Tidak bisa juga nanam tanaman nggak ada pupuknya, nggak bisa. Jatnika punya bayi nggak dikasih makan ya nggak bisa, nggak tumbuh. Nggak tumbuh. Yang kedua bibit. Bibit ini yang pertama harus kita kuasai bibit, dan saya di sini adalah membikin atau ya membuat benih sendiri untuk kepentingan budidaya. Jadi kalau saya budidaya kedelai, maka benih kedelai itu harus saya yang buat. Tuh, kedua. Saya budidaya jagung, maka bibit jagung harus saya buat. Ya. Sebelum kita buat nggak bisa, karena kita nggak bisa tergantung ke yang lain. Ini kan bicara kualitas. Ya. Gitu ya. Nah, kita bisa bikin sendiri atau bermitra. Bibit jagung kan sudah banyak, kita bisa bermitra. Bibit kedelai juga kita bisa bermitra. Tentunya bermitra dengan para petani dan lain sebagainya. Tapi paling tidak untuk kontrol dan distribusi benih ini adalah kita. Jadi 1, pupuk oke. Nih, produksi dan distribusi kontrol kita. Bibit juga sama, produksi distribusi kontrol kita. Yang berkualitas. Semuanya bermitra, pupuk juga bermitra, nggak bisa kita kerja sendiri. Yang saya sampaikan nih, tidak bisa kerja sendiri, bermitra semuanya. Bibit ya, jaminan kualitas. 3, jaminan pasar. Nah ini lebih luas lagi. Ya. Dan ini mutlak nggak bisa kita sendiri. Ini harus bermitra. Bermitra dengan off-taker, bermitra dengan pabrik-pabrik pakan,
Dan kita bermitra dengan pabrik pakan, bukan hanya pabrik pakan yang ada di Indonesia. Haruslah kita bermitra dengan pabrik-pabrik pakan yang ada di belahan dunia manapun. Ya, dan ini harus. Ya. Maka saya dalam program ini adalah bagaimana kita bisa ekspor hasil produk apa yang kita buat. Oke. Ya, itu dua. Yang ketiga, yang keempat terakhir, ini tentu saja adalah uang, modal. Nah, modal ini pemerintah sudah membuat regulasi, saya kira manakala petani ini amanah, ya, kemudian mitra-mitra kita juga amanah, tidak lagi macet dan lain sebagainya, saya kira itu akan terjawab secara alamiah. Oke. Secara alamiah. Jadi seperti itu. Jadi 4 poin. Kalau saya ringkas, ada 4 komponen dalam keberhasilan pertanian. Dan itu pasti berhasil. Oke. Ya? Nggak mungkin nggak berhasil. Seperti Jatnika punya anak nggak? Punya. Nah, ya? Pasti tumbuh. Dan pasti bisa baca kan? Ya. Bisa baca tulis kan? Ya. Nah, gitu. Bisa berhitung. Ya. Itu karena apa? Karena disiapkan sesuatu yang itu seperti itu. Tapi manakala kita nggak bergerak, nggak seperti itu. Oke, jadi kalau saya singkat, berarti yang pertama pupuk. Pupuk. Nah, Pak Jaki ini punya pupuk beserta nutrisi lain-lainnya ya. Pupuk beserta nutrisi lainnya, artinya punya, kalau tadi saya simak kan punya apa? Formula tersendiri. Formula tersendiri sehingga pupuk ini bisa meningkatkan produksi pertanian, itu satu. Kedua, benih juga harus terjamin mutunya yang unggul, sehingga ya harus kita kuasai juga seperti itu. Teknisnya baik pupuk maupun benih ini bermitra. Ya, pengadaannya bermitra, manakala itu skalanya besar mungkin ya, seperti itu. Nggak mungkin kita sendiri, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah pasar. Pasar di sini untuk menjamin tadi mungkin fenomena kelangkaan, fenomena harga yang tiba-tiba naik. Nanti fenomena harga nanti kita akan bahas secara khusus. Ya, dan itu mudah sekali itu. Dengan sekarang mudah sekali. Hanya lebih mungkin menjamin bahwa ketika petani memproduksi dalam jumlah yang besar, pasarnya memang sudah ada dengan harga yang istilahnya sudah sewajarnya seperti itu. Kemudian yang keempat, nah ini juga mungkin sangat penting sekali untuk bertani, kan juga petani membutuhkan permodalan seperti itu. Jadi kalau empat-empatnya ini bisa terjawab seperti itu, kemudian ini juga pertanian ini akan berhasil, kemudian otomatis para petani juga akan sejahtera. Dampaknya juga mungkin tidak hanya petani saja, ketika petani mendapatkan peningkatan produktivitas, maka sektor ekonomi lainnya juga akan hidup seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, jadi gini ya, Ajat, satu lapisan aja, satu kegiatan pertanian. Contoh sekarang, ya bisa dilihat dari statistik lah. Penduduk Indonesia ini berapa persen yang bergerak di sektor pertanian. Ya. Nah, kalau ini, dan kita optimis 20% ya, dari sekarang yang ada, begitu kita garap, 20% ini meningkat produktivitasnya. Kalau padi, sawah asalnya 5 ton jadi 6 ton. Ya. Jagung yang asalnya 5 ton bisa jadi 6 ton juga. Seperti itu per hektar. Ya. Tebu dan lain sebagainya, peningkatannya rata-rata 20%. Dan itu bisa. Nah, apabila itu secara serempak, maka peningkatan pendapatan para petani 20%. Tinggal di komen per tahunnya. Ya. Maka sektor pertanian sanggup meningkatkan kenaikan peningkatan ekonomi ini 20%, nyumbang tuh. Ya. Sementara Indonesia meletakkan pertumbuhan ekonomi di sektor korporasi, tambang, energi, dan jasa-jasa yang lainnya meningkat umpamanya 7%, ya. Dari sini naik 20%. Ini akan luar biasa sebetulnya. Dan, tapi saya nggak bicara yang lain, bicara pertanian aja khusus. Oke, ini berbicara yang Pak Ayap Jaki kerjakan nih. Ada di Cidolog, ada di Lindung, ada di
macam-macam. Bali sekarang. Bali, ya. Nah, tadi juga berbicara komoditas ya, berbicara komoditas. Kemudian secara program kan berarti sudah ada yang dikerjakan. Ya. Kita pengen tahu yang dikerjakan ini tadi memenuhi 4 komponen itu atau belum. Kemudian istilahnya skala daripada kegiatannya itu kira-kira ada kendala atau ya dari 4 komponen itu misalkan sudah ada kendala loh. Saya yakin pasti dalam teknisnya kalau tidak ada kendala ini pasti sangat cepat sekali. Jadi gini, kendala saya sampaikan pasti ada dan saya cari solusi. Sampai sekarang seluruh mitra-mitra kita yang saya bina semuanya sudah 10 tahun kita bergerak, belum ada satupun yang dibiayai oleh lembaga keuangan. Ya. Tapi nggak masalah. Karena apa? Karena ya bank juga mencari yang terbaik. Karena bank juga diatur oleh aturan regulasi OJK dan lain sebagainya. Nasabahnya harus baik dan lain sebagainya. Ya udahlah, kita bina aja petani yang baik kan seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan juga satu kendala ada pastilah. Yang kedua kendala apa namanya, kebiasaan para petani setiap daerah berbeda-beda, macam-macam beda-beda. Nah ini juga bagaimana menstandarisasi dari bertani ini juga satu. Ketiga, harga fluktuatif dan banyak sekali mas. Nah justru dari sini saya akan memulai, makanya nggak banyak-banyak dulu. Ya. Target untuk seluruh Indonesia ini kita budidaya kedelai. Nah kalau seluruh Indonesia sekarang sudah kita lakukan satu di Lampung juga ada, di Bali, kemudian insya Allah di Jawa Tengah, di Pekalongan, ya, di Batang dan di Brebes juga mudah-mudahan. Ya, nah, kedelai. Kemudian kalau di Jawa Barat, kemudian di Banten, Pandeglang juga ada, Jawa Barat udah banyak, ya seperti itu. Nah itu kedelai dulu. Kalau kedelai nasional. Berarti secara komoditas kedelai udah nasional. Udah nasional, nasional. Menjadi program pajak di mana saja pun sahabat-sahabat saya, mitra-mitra saya di seluruh Indonesia yang mau nanam kedelai, ya kontak kita dan kita akan ayo bersama-sama. Berarti gini Pak, masuk ke teknis nih. Berarti contoh misalkan yang sudah berjalan untuk kedelai di mana Pak? Yang sudah berjalan kedelai di Cidolog, Ciracap, Cilacap, di Cibadak, kemudian di Jampang lah. Nah, salah satu aja lah misalkan. Di Ciracap ini Pak ya. Tadi kalau memenuhi 4 komponen itu berarti benihnya kita dari Payep. Ya, siapkan. Siapkan. Kemudian pupuknya disiapkan. Kemudian permodalannya Optaker dulu. Optakernya dibeli semua. Dibeli semua. Hari ini kita beli 8.000. Oke. Panennya ya? Panennya dibeli. Semua ditarik. Mau yang gede, yang kecil ditarik. Dibeli. Kemudian jadi petani itu kita nggak pilih beli 8.000 itu nggak pilih. Nah kita sortir ya. Di situ ada reject ratio ya sekitar 15% dan lain sebagainya ada. Nah, kemudian terakhir pasarnya, Pak Jaki juga menjadi optaker gitu Pak? Iya pasarnya, ketiga pasarnya. Ya, yang keempat permodalannya. Nah itu gimana? Nah modalnya, nah ini yang belum terconnecting, tapi nggak apa-apa lah, kita jalan dulu aja. Oke, jadi termasuk permodalannya. Udah. Artinya gini, artinya Pak Jaki ada kerjasama dengan petani untuk program ini. Ya, modalnya sekarang memang cari koperasi-koperasi yang mau. Oke. Atau nanti juga yang sebenarnya saya mengharapkan tuh KUR ya. Karena kan kedelai ini murah kok. Cuman ada 2,7 juta, maksimal 3,5 juta per hektar. Jadi untuk kedelai itu modalnya hanya 2,7 juta sampai dengan 3,5 juta per hektar. Nah ini cukup murah dan ini saya harapkan sebetulnya dari perbankan KUR yang bunganya cukup kecil ya. Tapi kalau koperasi kan bunganya 2% ini kan. Apalagi BPR juga sama ya. 2%. Nggak ada tuh koperasi yang bunganya
kecil kan itu. Oke. Dia Jadi menyulitkan. berarti intinya Pak Jaki bekerja sama dengan petani mengadakan program ini, kan otomatis ada petaninya, ada Ya. lahannya. Ada lahannya. Ada lahannya, ada petaninya, kemudian petani dijamin pemasarannya Betul. akan dibeli semuanya. Betul. Nah, untuk menjalankannya, petani juga membutuhkan permodalan. Ya. Benihnya harus dibeli, pupuknya harus dibayar juga. Kemudian untuk yang kerjanya juga harus digaji. Ya. Nah, itu permodalan itu Pak Jaki saat ini solusinya dari pihak ketiga. Pihak ketiga, Pihak ketiga. saat ini yang baru merapat ini salah satunya koperasi, tapi bunganya mahal. Oke. Bunganya mahal, kasihan. Untuk program pemerintah sendiri, kalau saya dengar itu kan ada seperti bantuan benih, kemudian Oh, itu di luar. Di Karena luar. yang kita bangun adalah proyek budidaya secara mandiri. oke, jadi mandiri Bahkan lah ya. juga pupuk pun kita ke depannya ini non subsidi. Oke. Sementara sekarang masih ada campur lah. Ada yang petani mau pakai subsidi, ada juga yang tidak. Karena pembebanan pembelian pupuk bibit ini kan nanti yang bayar petani itu sendiri, seperti bukan kita kan, seperti itu. Nah, kalau bantuan pemerintah itu mungkin saya nggak ikut di situ, ya. Artinya kan gini, manakala program ini berhasil, saya kira pemerintah yang akan yang akan bahagianya sebenarnya pemerintah, Ya. ya, karena ini kita mendukung program pemerintah sebetulnya seperti Ya. itu, ya, seperti itu. Oke, paham. Jadi Nah, saya lebih gini, berapa lama sih, ya kan? Berapa lama sih? Bukan 5 tahun tadi ya, tapi kita proyek ini 20 tahun sampai dengan 2042. 20 tahun ya. Persiapan kita nanti Indonesia yang ke-100 yaitu 2045 kan itu. Nah, 20 tahun ini kita bagi menjadi 4 per 5 tahun. 5 tahun pertama Desember 2027, 5 tahun kedua Desember 32, dan 5 tahun ketiga dan 5 tahun keempat 2042. Oke, jadi menarik. Di masa 4 tahun ya per 5 tahun apa yang akan dihasilkan, ya, maka ya nanti kan podcast ini nggak sekali ya, nanti bisa per 6 bulan atau per sekian, nanti kan kita akan ada hasilnya. Karena begini pemirsa ya, apapun yang saya sampaikan ini ada awal cerita, dan ada akhir cerita. Pada awal cerita ini bergulir, berkelanjutan sampai pada akhir cerita. Dan akhir ceritanya adalah Indonesia sejahtera makmur, Indonesia negara maju dari agraris, kan seperti itu. Silahkan pertanyaan lah. Tadi menarik ini bahwa yang sekarang dilakukan ini sifatnya mandiri seperti itu ya, budidaya mandiri. Kemudian ya ada permasalahan-permasalahan seperti permodalan yang mungkin ke depan ini bisa didengar juga oleh pemerintah supaya ada keringanan ataupun untuk petani khususnya seperti itu kan. Artinya kalau program pajak ini sudah jelas akan menghidupkan ekonomi karena petani udah pasti panen, kemudian pasarnya udah pasti juga. Nah, ini nyambung yang tadi karena tadi belum terjawab juga fenomena harga itu kadang-kadang tinggi. Ya kita tahu hukum ekonomi kalau permintaan tinggi harga naik. Nah ini selain daripada itu kira-kira Pak Jaki bisa sebutkan aja satu poin, jangan terlalu general. Lebaran nih misalkan nih mau lebaran, cabai biasanya. Cabai ya, oke gini. Jadi gini, cabai merah ya. Kan cabai ada cabai rawit, cabai merah. Nah, semua di sini kuncinya satu, dan sekarang dengan teknologi ini pasti bisa dan nggak lama. Nggak lama. Ya, sangat nggak lama, dan pasti bisa. Bikin aturannya dulu,
undang-undang peraturan pemerintah silahkan bikin tuh. Setelah itu implementasikan. Ya. Dalam peraturan undang-undang ya mengacu kepada regulasi pemerintah bla 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 seperti itu ya, silahkan aja. Artinya nanti di sini harus kontrol produksi bibit ya. Itu. Bibit cabai dikontrol. Karena bibit cabai ini kan ada oleh produsen bibit nasional. Nah, produsen bibit nasional itu semua harus berizin. Nggak boleh tidak berizin, karena ini untuk kepentingan. Harus ada izin yang benar-benar izin, dan itu sudah dikontrol. Yang tidak ada izinnya tolong tutup. Nggak usah. Kalau tidak mengikuti tolong tutup. Ini penting sekali, karena ini supaya populasinya terukur. Ya. Terkontrol. Satu, terkontrol. Kedua, distribusi daripada bibit cabai ini, nanti kan untuk bibit yang lainnya, termasuk bawang dan ini juga terkontrol. Seberapa sih kebutuhan cabai nasional per bulannya, per minggunya, per harinya, itu harus bisa catat. Ya. Nasional, sebegitulah produksi bibit supaya harga stabil. Nah, kemudian di sini ada, taruhlah ada 3 wilayah, wilayah timur, tengah, dan barat. Ya, daerah barat, tengah, tinggal dikelompokkan aja itu pendistribusian bibit ini. Ya, di sini sekian sesuai dengan daya serap dari produksi. Nah, itu aja sebetulnya. Kalau itu terkontrol, udah. Dengan menggunakan teknologi ini gampang sekali teknologinya, ya, secara real time. Berapa dia produksi langsung terconnecting, berapa dia distribusi terconnecting. Begitu oper distribusi, ya, oper produksi kasih tahu, ini jangan diproduksi lagi nih, tunggu, ya kan? Ya. Maka dia tidak akan terjadi panen kelebihan. Itu, dan itu berlaku untuk semua komoditas bibit apa saja, ya, termasuk jagung dan lain sebagainya, sehingga di sini terkontrol. Ya. Kan petani apapun dia beli ke toko, toko saprotan ya, dari toko beli ke pabrik, tinggal dikontrol aja sekarang. Kontrol dengan menggunakan teknologi, karena semua serba digital, serba ada izinnya, pabriknya dikontrol, udah. Oke. Seperti itu. Paham. Jadi kalaupun nanti ada masalah, paling masalah 1-2 tahun. Tahun ketiganya sudah stabil, nggak ada lagi kenaikan harga dan lain sebagainya. Kalaupun naiknya harus karena pengaruh luar, bukan pengaruh internal dari dalam. Ya. Oke, jadi kalau saya simpulkan mungkin ya, jadi pertama yang terpenting mudah ya, mudah digitalisasi sektor pertanian. Dengan kemudian teknologi. Di sini yang controlling di sini yang berperan adalah pemerintah tentunya, dan ya boleh pemerintah boleh swasta. Yang jelas kan begini, artinya produksi ini ya jangan dilepas kepada produsen. Ya. Kontrollah bibit ini sesuai dengan, kalaupun mau toleransinya 10% kayak. Okay. Jadi tidak akan ada gejolak, ya kan? Boleh produksi lebih, tapi nggak boleh lebih dari 10%, kan seperti itu. Banyak hal sebenarnya, orang lain kan menggunakan cold storage lah, macam-macam, tapi kan itu modalnya juga besar. Ya? Sampai hari ini juga dari dulu lah, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya udah ngomong cold storage, dan tapi nggak pernah ada karena memang biayanya mahal, costnya jadi mahal, jadi harga cabai ini jadi mahal sekali, ratusan ribu malah. Oke, teman-teman, menarik sekali ya, ini nggak ada habisnya kalau ngobrol sama Pak Jaki. Jadi kita batasi aja pagi ini, kita memang meng-highlight sektor pertanian. Tadi kita sudah dengar fokus kerjanya, kemudian komponen-komponen yang bisa menunjang keberhasilan yang ujungnya nanti diharapkan kemakmuran, kesejahteraan ya bagi masyarakat tentunya, khususnya petani seperti itu. Nah, terakhir mungkin Pak Jaki, pertanyaannya ini kan saya lihat banyaknya kegiatan-kegiatan itu di Sukabumi, kan Cidolog Sukabumi, ini Sukabumi ini. Nah, kenapa di Sukabumi ini kalau boleh tahu, meskipun ada yang di luar ya? Jadi gini, saya kebetulan orang Sukabumi ya.
dan lahir di Sukabumi. Minum pertama saya lahir di Sukabumi ya tepatnya di Kampung Bojong Masjid ya, Cibadak. Itu lahir saya di tahun 1965. Ayah saya Ustadz di pesantren Aji Kandadun situ. Ya, setelah lahir saya dibawa ke Bogor, terus besar di Ciaul, Babakan, Mageng, Sukabumi seperti itu. Jadi otomatis saya pastilah karena ini kelahiran, saya harus mengembangkan Sukabumi secara pilot project. Jadi kalau di Sukabumi berhasil, di Jawa Barat, di Indonesia juga berhasil. Maka saya alhamdulillah sekarang sudah punya mitra-mitra kita. Ya. Secara khusus kita bicara membangun Sukabumi. Oke, Ya. siap. Tapi sessionnya tidak di sini. Oke. Secara khusus kita akan bicara membangun Sukabumi. Demikian, terima kasih. Ya, Ikuti terus bersama FJaki Indonesia Sejahtera dan Makmur. Baik, itu teman-teman obrolan santai kita pagi ini bersama Pak FJaki. Ikuti terus nanti karena banyak sekali saya juga pertanyaan-pertanyaan dan mungkin gagasan-gagasan yang perlu kita gali karena Pak Jaki ini sifatnya praktis. Ketika kita nanya ini jawabannya Pak Jaki pasti sudah kerjakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman semua, teman-teman kalian ya. Kemudian like juga dan komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dititipkan ke Pak FJaki. Dalam momennya kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube AF Jaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.